Pembangunan Jalan Nasional JJLS Bantul ke depan akan memperlancar arus ekonomi, wisata dan akses lainnya untuk masyarakat. Tahun 2023 tepatnya September sudah tampak ada pembangunan yang akan mengerjakan Kelok 18 di Grogol Parangtritis Bantul. Menurut Bapak Dr. S. Suparyanto MHAM Sekretaris Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Jepang Parangtritis, kepada sejumlah wartawan tanggal 30 Oktober tahun 2023 menjelaskan, secara umum masyarakat ahli waris tanah tutupan tersebut mendukung pembangunan. Namun sayangnya masih ada masalah tanah tersebut karena 15 hektar untuk JJLS belum ada ganti rugi. Sehingga warga pemilik resah. Melihat perkembangan maka kami memberikan surat somasi nomor 28 MPTP PRT X 2023 yang ditujukan ke Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI Jakarta, yang intinya minta ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku. Atas perkembangan saat ini sepertinya sudah mengarah pada peningkatan. Satu di antaranya adalah warga ahli waris sudah mendapat atau bukti memiliki petikan daftar buku letter C dari Desa Parangtritis yang untuk mengurusnya. Dokumen tersebut sementara baru 6 orang yang sudah memegang letter C. Tentu ke depan semua harus memiliki data, jangan sampai sembunyikan karena ini untuk mengurus hak dan semua ada data letter C-nya. Kemudian status tanah tutupan terdokumentasi juga ada historinya, tanda Suparyanto. Tim Redaksi Media Pas TV News Update. Ini dokumen atau berkas dokumen tanah tutupan Jepang Parangtritis yang saya dokumenkan sejak tahun 2009. Itu sudah mulai terus sampai tahun 23 ini gitu loh. Jadi saya bukukan seperti ini, tebalnya sekian loh. Memang tebal, itu dokumen berharga. Jadi melacak itu mulai dari historis of tanah tutupan itu saya tulis di sini. Yang saya kumpulkan dari berkas-berkas yang otentik dari pemerintah pusat Jakarta, mulai dari Kementerian ATR, Menteri Dalam Negeri, kemudian dari Kumham, dirjennya sekalipun, dari Bina Marga, baik menterinya pun juga saya dokumentasikan di sini. Itu sudah jelas sekali kok. Jadi tidak terbantahkan, sudahlah. Masalah tanah tutupan itu dikembalikan sudah betul. Maksudnya dikembalikan adalah memulihkan hak-hak rakyat seperti sedia kala. Gitu loh. Jadi dikembalikan artinya dipulihkan hak-hak rakyat itu sesuai dengan aslinya dulu gitu loh. Sebelum penjajahan Jepang itu sudah letter C. Nah, kemudian dipakai untuk pertahanan perang Jepang itu sementara seumur jagung itu hanya 3 tahun berapa gitu loh, 3 bulan umur jagung, tapi sebagai lambang saja seumur jagung artinya 3 tahun Jepang menguasai Indonesia gitu loh. Nah, setelah Jepang kalah perang dunia kedua, kembali ke negaranya tanpa pasrah sama sekali kok. Tanah tutupan itu asal mula memang dari rakyat sendiri, ditutup begitu loh. Artinya masyarakat tidak boleh beraktivitas di situ, gitu loh. Nah, sudah jelas toh, tanah itu tidak terurus, baik yang memilikinya, pewarisnya, kemudian orang yang memiliki dulu juga nggak ngerti cara mengurusnya bagaimana, karena dalam pemerintahan sebelum Indonesia merdeka itu pemerintahan Kesultanan Negari Kesultanan Ngayogyakarta Tiningrat itu adalah pemerintahan swapraja yang dikuasai oleh Raja Ngayogyakarta Tiningrat Kesultanan atau oleh Sultan gitu loh. Sudah jelas toh, zaman merdeka itu DIY, maka disebut DIY karena apa? Bergabungnya Kesultanan Ngayogyakarta dengan Republik Indonesia tanggal 5 September 1945. Sultan Habib ke-9 menyatakan bergabung. Sebab apa? Jepang kembali ke negaranya, Belanda datang kembali ke Indonesia. Ya, nah bijak sekali Sultan bergabung dengan Republik Indonesia. Maka Bung Karno mengatakan istimewa, Durjatun yang istimewa itu, gitu loh. Diangkat sebagai kepala daerah bertanggung jawab pada presiden. Baru setelah itu tahun 1950 baru DIY muncul begitu loh, dengan perdanya nomor 5 tahun 1950. Saya kira sudah jelas. Demikian.
Ya, oke. Jadi isi dokumen ini, dokumen Tanah Tutupan Jepang Parangtritis itu antara lain historis atau sejarah tentang Tanah Tutupan. Itu sejarahnya mulai dari Klangsir sampai barangkali malah mulai dari perjanjian Giyanti itu sampai Indonesia Merdeka gitu loh. Terus isinya apa tentang Tanah Tutupan selain historis of Tanah Tutupan? Itu ada inventarisasi hak milik Tanah Tutupan seluas 118 hektar itu milik dari 250 orang. Jadi di situ ada 256 bidang gitu loh. Ini jelas sekali tercatat di dalam buku Leger Desa, namanya catatan tanah, buku letter C desa. Nah, kira-kira begitu. Isinya dokumen yang lain, surat dari kementerian, surat dari Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, kemudian surat dari Gubernur DIY, itu kan kepala daerah terutama kabupaten itu kan berganti-ganti pimpinannya. Tentang urusan Tanah Tutupan itu sebetulnya memang dari pergantian itu dia menghiraukan tentang sejarah yang otentik tentang Tanah Tutupan itu sama nggak ngerti gitu loh. Ini tentang sejarahnya. Ini sejarahnya. Kemudian inventarisasi pemilik. Inventari pemilik itu daftar pemilik tanah istimewa 1 Tanah Tutupan itu dulu asal usulnya dari 2 kelurahan, Kelurahan Sono dan Kelurahan Grogol. Itu di sini jelas sekali kok kepemilikannya ada 256 orang, cikal bakalnya itu begitu. Ini kan jelas sekali. Ini loh, jelas toh. Kelurahan Sono, kemudian yang Kelurahan Parangtritis, ex Kelurahan Grogol, urut gitu loh. Kemudian dokumen-dokumen yang lain, dokumen Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional itu mengeluarkan edaran Menteri ATR Bina Marga. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini nomor HAM strip HA .01.02/113 tentang koordinasi dan klarifikasi penting sifatnya. Itu tertanggal 13 Juni 2022. Ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi DIY. Terus terang Sekretaris Daerah itu kepada Gubernur sebetulnya. Menghargai hak-hak rakyat, apapun harganya berapapun, itu ketentuan dari pemerintah, rakyat percaya gitu loh. Itu. Jadi hak-hak rakyat hanya mintanya diganti rugi